Saat ku mengangkat suara, ku menyembah. Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa hanya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Engkau yang sudah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Engkau juga yang akan berbicara bagi setiap kami umat-Mu, anak-anak-Mu Bapa. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami, buat kami mengerti firman-Mu. Dan kami sangat percaya firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, amin. Shalom saudara, kita akan sama-sama belajar tentang panggilan dan pilihan Tuhan. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan? Lambaikan tangan, iya. Puji Tuhan. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita pasti juga dipilih oleh Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang panggilan dan pilihan Allah di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Mari kita buka bersama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga mulai. Judul perikopnya adalah panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saya akan bahas satu persatu dari ayat ini. Di sana dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Semua orang yang dipanggil untuk mengenal Kristus, kita telah diberi kuasa ilahi untuk apa? Untuk hidup kita ini semakin hari semakin saleh, bukan semakin salah. Jadi jangan salah ya saudara, ada banyak orang Kristen yang udah mengikut Tuhan tapi nggak saleh-saleh, malah jadi salah hidupnya. Salah pilih jodoh, salah pilih pekerjaan, salah pilih jurusan, salah pilih mata kuliah, ya salah. Tapi Tuhan mau ketika kita mengenal Dia, maka hidup kita ini dibawa dalam pengenalan yang benar akan Dia sehingga hidup kita ini semakin saleh, ya. Lalu di sana dikatakan ayat yang ketiga berkata, ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dengan jalan itu, kata firman Tuhan, karena kita telah mengenal Dia, telah mengenal Kristus, dengan jalan itu Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, kita bukan cuma dipanggil, tetapi hidup kita diberikan segala sesuatu yang berguna supaya semakin saleh. Dan bukan cuma itu saja, firman Tuhan berkata, kita juga diberi janji-janji yang sangat berharga, ya, dan yang sangat besar saudara. Supaya apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, menjadi Kristen, percaya kepada Kristus, kita diberikan kodrat yang baru, yaitu kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? Kodrat yang Allah berikan kepada kita supaya apa? Alkitab di sini firman Tuhan bilang supaya kita ini luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Karena itu di ayat yang lain firman Tuhan berkata, setiap orang yang dipanggil mengenal Kristus, hidup kita dipindah dari gelap kepada terang, ya. Kita dipanggil dari gelap kepada terang. Apa itu Kristen? Apa itu gereja? Gereja adalah eklesia. Apa itu eklesia? Orang-orang yang hidupnya telah dipanggil keluar dari dalam gelap, masuk kepada terang Kristus yang ajaib. Kita dipisahkan. Setiap orang yang mengenal Kristus, engkau diberikan kodrat yang baru, yaitu kodrat ilahi. Untuk apa? Supaya kita ini luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya berbeda, tidak sama lagi saudara, karena kita telah diubah. Ya, dulu kita serupa dengan dunia ini, tetapi sekarang firman Tuhan berkata setelah kita mengenal Kristus, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna kepada Tuhan. Jadi saudara, mengenal Kristus, ketika kita menerima Dia, mengenal Dia, kita diberi kodrat baru, yaitu kodrat ilahi. Berapa banyak yang percaya engkau sudah memiliki kodrat yang baru hari ini? Kodrat ilahi, ya.
Ketika kita punya kodrat ilahi, maka kita dipisahkan dari dunia ini. Karena itu orang yang sudah mengenal Kristus, ya dia akan merasa begini, oh saya sudah ada dalam Kristus, hidup saya berubah, ya saya tidak sama lagi, tidak seperti dulu lagi, ya kita berubah. Karena itu orang Kristen yang sudah bertobat menerima Yesus, menerima kodrat ilahi, dengan sendirinya kita sudah tidak lagi menyukai hal-hal duniawi. Dulu kita suka ke diskotik, kita suka dugem, kita suka mabok-mabokan, kita suka minum, melakukan hal-hal kenajisan, kita suka selingkuh, kita suka menjadi pelakor. Tapi ketika kita bertobat menerima Yesus, harusnya ketika kita masuk dalam pengenalan yang benar akan Dia, dan kita ini menerima kodrat yang baru, harusnya kita tidak lagi mau melakukan hal-hal itu. Kenapa saudara? Karena kita sudah menerima kodrat yang baru, sehingga kodrat itu akan meluputkan kita dari hawa nafsu dunia yang sangat membinasakan dunia ini. Firman Tuhan berkata, dunia dan segala keinginannya segera lenyap. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orangku yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada firman Tuhan. Ingat saudara, barang siapa mengasihi dunia dan semua yang ada dalamnya, kata firman Tuhan, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Ketika Yesus datang, Dia memisahkan kita dari kehidupan dunia ini. Dunia ini adalah dunia yang jahat. Ya, kenapa dunia ini jahat, saudara? Saya mau tanya ya saudara, ketika pertama kali Tuhan menciptakan malaikat, ya Lucifer, dia ada di sorga, ya kerjaannya memuji menyembah Tuhan, dia adalah seorang pemimpin pujian yang hebat di sorga. Lalu tiba-tiba dia sombong dan dia ingin dia yang disembah bukan Tuhan. Dia memberontak, ya terjadi dosa pemberontakan, lalu akhirnya Tuhan membuang dia dari sorga. Iblis itu dibuang kemana? Malaikat itu yang namanya Lucifer dibuang kemana? Ada yang tahu? Dibuang kemana saudara? Di bumi, ya benar. Dibuang ke bumi. Lalu Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia, diletakkan di Taman Eden, ya. Ketika itu manusia juga memberontak terhadap Allah dengan dosa yang sama. Kenapa? Karena manusia ingin menjadi sama seperti Tuhan. Pada waktu itu iblis menggoda, dia berkata kepada Hawa, kalau engkau makan buah itu, maka engkau akan menjadi sama dengan Tuhan. Lalu Hawa memakan buah itu. Mereka terpisah dari Allah karena ada dosa. Lalu di situ dikatakan manusia terbuang dari hadapan Tuhan. Dibuangnya kemana? Ke bumi juga. Berarti kita ini kan hidup satu nusa kambangan sama setan, ya. Karena itu dunia ini sudah tercemar. Ketika setan dibuang, ketika malaikat itu Lucifer dibuang dari sorga ke bumi, saudara, apa yang terjadi? Dia membangun kerajaannya di atas bumi ini. Dia membangun sistem kerajaan di atas dunia ini. Dia menguasai dunia ini. Karena itu Yesus berkata, dunia dan segala isinya ada di bawah kuasa si jahat, ya. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi engkau bukan dari dunia, karena engkau telah menerima kodrat ilahi. Memang engkau ada di dalam dunia, tetapi engkau bukan dari dunia. Karena setiap orang yang sudah mengenal Kristus diberikan kodrat yang baru, yaitu kodrat ilahi. Kita tidak lagi menyukai hal-hal duniawi yang akan membuat kita terpisah dari Tuhan. Lalu ayat yang kelima berkata begini saudara, bagaimana supaya pilihan dan panggilan kita di dalam Tuhan itu semakin teguh sampai Yesus datang kali yang kedua, terjaga dan tidak bercacat celah. Saudara, ayat yang kelima berkata begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Perhatikan di sini ada kata kerja, kalimat kerja. Justru karena itu kamu, yang pertama ada kata harus, dengan sungguh-sungguh berusaha. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ya, bukan dikatakan kalau begitu ya tolonglah ya, kalau bisa lah ya. Di sana dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, ya. Apa yang ditambahkan kepada iman kita? Yang pertama, kebajikan. Saudara, ayat ini berkata, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Menjadi Kristen bukanlah kita terima Yesus lalu kita enak-enak kipas-kipas, lalu kita berkata, ya udahlah dosa saya sudah ditanggung, dosa yang dulu, dosa sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Jadi ya udahlah saya hidup kayak begini. Yang penting jadi Kristen, ya percaya Yesus, sudah mati pasti masuk surga. Enggak bisa saudara. Ayat ini berkata begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu.
Dengan kata lain, kita punya iman saja tidak cukup, saudara. Amin. Iman saja nggak cukup, ya. Iman yang bagaimana yang bisa menyelamatkan, saudara? Jangan berpikir, oh yang penting saya punya iman, saya percaya Yesus, sudahlah ya, pasti saya selamat. Enggak. Ya, ayat ini berkata, justru karena itu, supaya panggilan dan pilihanmu di dalam Kristus semakin teguh, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Harus, yang pertama harus, wajib. Yang kedua, sungguh-sungguh berusaha. Ya, kata sungguh-sungguh berusaha itu ya seperti kata kerja yang dipakai, ya harus sungguh-sungguh berusaha. Ya, berarti sungguh-sungguh berusaha itu benar-benar ya satu kalimat yang kita nggak boleh santai, tidak boleh jadi Kristen itu hanya diam diri. Enggak, saudara. Ada yang berkata, ya mau bagaimana ya Bu, saya ini merokok sudah 30 tahun. Dari sejak saya muda saya sudah merokok. Bagaimana saya bisa melepaskan diri dari hal ini? Alkitab berkata, engkau harus sungguh-sungguh berusaha lepaskan dirimu dari ikatan rokok itu. Amin. Ada yang masih bertanya orang Kristen, Bu, emang orang Kristen gak boleh merokok? Di mana ayatnya? Baca di pom bensin, ya. Di Alkitab nggak ada tulisannya dilarang merokok, tapi di pom bensin gede banget. Kalau di pom bensin saja Anda tidak diterima, apalagi di sorga. Maaf, saudara. Ya, bukan apa-apa. Ayo, pakai akal budimu untuk mencintai Tuhan. Orang yang menerima Kristus, dia menerima kodrat baru, yaitu kodrat ilahi. Hidupmu dipisahkan dari dunia. Engkau harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Kenapa, saudara? Karena kita punya iman saja tidak cukup. Alkitab berkata begini, kalau engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, maka setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan juga percaya bahwa hanya ada satu Allah dan setan juga gemetar akan hal itu. Nah, kalau kita cuma punya iman percaya, maaf, Alkitab berkata kita nggak ada bedanya sama setan. Hello, amin. Jangan cuma punya iman percaya pada Yesus. Yang penting saya hari Minggu udah ke gereja lah, Bu. Saya nggak pernah bolos loh. Saya setiap hari Minggu ke gereja. Saya juga ya ikut cool. Saya ikut ini. Nggak bisa, saudara. Ayat ini berkata supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh dalam Tuhan. Bahkan sampai Yesus datang imanmu terjaga. Karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Yang pertama menambahkan kepada imanmu. Setelah engkau punya iman, yang kedua engkau harus punya kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu adalah perbuatan baik yang orang lain bisa lihat dari hidupmu. Katakan, amin. Kenapa, saudara? Karena ada banyak orang mengaku Kristen tapi kehidupannya tidak bisa terlihat menjadi terang di depan sesamanya. Kita tetap hidup sama seperti dulu, nggak ada perubahan. Ya, kita harus berubah, saudara. Sekalipun ada orang yang bilang mencibir kita itu orang sok rohani banget ya. Diajak dugem nggak mau, suruh ngerokok nggak mau, minum nggak mau. Itu kok sok rohani banget. Nggak apa-apa, saudara. Orang mengikut Yesus, engkau diberikan kodrat ilahi. Engkau harus berubah dan menjadi tidak sama dengan dunia ini. Katakan, amin. Makanya ayat ini berkata, yang pertama, tambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan baik yang orang bisa lihat dari hidupmu. Orang bisa berkata, ih dia Kristen ya, iya makanya ya sekarang dia beda ya, berubah ya. Dulu tuh pelit banget. Ya ampun ya, minta ampun pelitnya sampai melitit gitu kata orang Solo gitu ya. Lalu saudara ya, setelah dia terima Yesus ya, sekarang kok berubah ya, orangnya jadi pemurah, jadi tukang memberi, sekarang gak pelit lagi ya. Ada perubahan yang terlihat. Dulu tukang marah loh, itu maki-maki orang, wah jagonya. Tapi sekarang setelah terima Yesus, wow luar biasa loh, nyanyi terus ya. Nggak usah lah saya pakai contoh orang lain. Saya, saudara, sebelum saya mengenal Kristus, karakter saya benar-benar hancur. Tapi ketika Kristus masuk dalam hidup saya, ya Roh Kudus masuk dalam hidup saya, orang di sekeliling kita bisa melihat perubahan hidup kita. Semuanya berubah. Kenapa? Saudara ya, kenapa kita harus berubah? Karena nasibmu itu engkaulah yang buat. Dan perubahan hidup itu akan selalu mengikuti perubahan karakter. Karena itu firman ini berkata, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, kebaikan yang orang bisa lihat, sehingga orang bisa berkata, oh dia sekarang udah ini ya Kristen ya, iya kayaknya berubah ya hidupnya ya, nggak kayak dulu ya.
dari cara dia berpakaian. Jangan engkau sebut dirimu Kristen kalau engkau berpakaian dengan tidak senonoh. Ada banyak sekarang orang Kristen ke gereja. Sorry loh, kuntilanak bilang saya itu lebih kudus daripada orang Kristen, kata kuntilanak. Ya, baju saya panjang sampai di bawah, bolongannya satu tok di belakang. Orang Kristen zaman now, kata kuntilanak, udah bajunya bolong di mana-mana, pendek, udah bolong lagi di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, mau saudara, Eke bingung yang setan Eke apa ye. Ya, kita harus berdoa loh hari-hari ini. Yuk kita tunjukkan, tambahkan kepada imanmu itu kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebaikan yang orang lain bisa lihat. Dulu dia begini, sekarang dia begini. Dulu dia begitu, sekarang begini. Orang bisa lihat. Dulu itu sama suami istri ya, mereka tuh dulu berantem terus, ya ampun, benar-benar ribut tiap hari. Tapi sekarang kok setelah mereka menjadi Kristen, kok beda ya? Saya nggak pernah lihat mereka sekarang berantem, suami istri itu mesra terus. Saudara, ayo tambahkan kepada imanmu kebajikan. Supaya apa? Supaya orang bisa lihat hidupmu. Ya, supaya orang bisa lihat terang yang ada padamu. Bukankah Yesus berkata, ya, tidak mungkin orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Bukankah pelita itu diletakkan di atas meja atau di atas tempat yang tinggi supaya orang bisa melihat terangnya? Menjadi Kristen adalah menjadi terang. Berubahlah saudara. Tambahkan kepada imanmu yang pertama adalah kebajikan. Yang kedua, ayat firman Tuhan ini berkata, dan kepada kebajikan tambahkan pengetahuan. Ya, orang Kristen zaman now, saudara, punya pengetahuan firman itu minim sekali. Mereka nggak pernah mengerti firman Tuhan. Masih ada orang Kristen yang bertanya sama saya, Bu, orang Kristen tuh nggak boleh cerai ya? Kenapa nggak boleh bercerai? Bu, orang Kristen tuh nggak boleh merokok ya? Bu, emang kalau kita musuhan, emang itu dosa ya? Kalau kita saudara, itu yang Rasul Paulus bilang begini, kalau dilihat dari segi usia, Anda udah berapa lama jadi Kristen? Kalau ditinjau dari segi usia, harusnya, kata Rasul Paulus, kita ini harusnya sudah jadi pengajar. Tapi boro-boro jadi pengajar, kata Rasul Paulus, asas-asas tentang kekristenan saja kita masih harus diajarkan, kata Rasul Paulus. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Kita tidak punya pengetahuan firman. Kita nggak pernah gali firman Tuhan. Kita nggak pernah mau belajar. Kita nggak pernah tambahkan pengetahuan. Saudara, firman Tuhan berkata, ya, punya akal budi, ya, punya pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Takut akan Tuhan. Engkau baca firman Tuhan, logika kita, akal budi kita dilandasi sama firman, kita pasti berubah. Kita punya pengetahuan. Saya membaca kisah-kisah hidup orang-orang pintar, ya. Mereka para penemu-penemu, mereka para pembuat-pembuat sejarah di dunia, ya. Sebut namanya siapa? Thomas Alva Edison. Siapa lagi? Para orang-orang pintar. Mereka itu saudara, setiap hari membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan, Alkitab, itu yang menjadi landasan buat mereka untuk menemukan banyak penemuan-penemuan baru. Ya, orang-orang yang punya IQ yang tinggi, mereka setiap hari membaca firman Tuhan. Itu yang udah punya IQ tinggi loh. Kita yang punya IQ pas-pasan aja, masa gak mau baca firman Tuhan? Jadi tambahkan kepada kebajikan itu pengetahuan. Kita orang Kristen harus punya pengetahuan. Pengetahuan mana? Firman Tuhan. Ada yang bilang, oh sudah Bu, saya ini sudah baca, tiap hari nonton TV kok banyak pengetahuan. Saya tiap hari lihat di Google. Saudara, pengetahuan yang benar itu adalah firman Tuhan. Ketika engkau mengetahui firman Tuhan, Tuhan akan bukakan banyak rahasia kehidupan dalam hidup ini, sehingga kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Kita tidak salah melangkah, kita gak salah pilih jodoh, kita gak salah melakukan banyak hal dalam hidup ini. Lalu ayat ini berkata, dan kepada pengetahuan tambahkan apa? Penguasaan diri. Orang kalau nggak punya penguasaan diri, bahaya dalam segala hal. Khususnya buat ibu-ibu ini ya, yang suka shopping ya. Dibutuhkan penguasaan diri ya. Kenapa? Penguasaan diri, ingat saudara, harta, uang, kekayaan yang hari ini ada di tanganmu itu bukan milikmu loh. Itu hanya titipan Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita ini boleh menjadi kepanjangan tangannya untuk memperlebar kerajaannya di dunia ini. Jadi milikilah penguasaan diri. Kenapa? Karena kalau kita ngikuti kemauan kita terus, apa yang kita mau kita ikutin terus, kita nih manusia gak akan pernah ada puasnya loh. Kita ngikutin sesuatu. Survei membuktikan
Sesuatu yang kita pengen banget itu cuma dalam waktu beberapa bulan saja kita juga udah bosan, namanya juga kita manusia. Karena itu berdoa. Makanya Rasul Paulus berkata begini, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya apa? Jangan setelah aku memberitakan Injil aku ditolak sama Tuhan. Mari kita semua punya penguasaan diri. Di dalam rumah tangga, suami istri, kita berdoa kita punya penguasaan diri. Waktu berantem jangan ada perkataan yang kotor, jangan ada perkataan ya saling maki ya atau ngomong apa. Kita berdoa ya supaya Tuhan berikan kita penguasaan diri. Waktu mau marah ya berdoalah ya kita, Tuhan aduh ya saya mau marah Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa saudara ya. Saya dengan suami saya kita punya satu komitmen berantem itu nggak lama-lama gitu ya. Pokoknya kalau bisa 5 menit aja cukup. Tapi memang berat ketika pertama menjalani itu ya. Masih jatuh bangun juga. Tetapi ketika kita rindu minta sama Tuhan berdoa, ya Tuhan beri itu. Sekarang malah saya merasa kita hampir nggak pernah berantem. Ya saya jarang berantem. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kita penguasaan diri. Semakin kita dekat sama Tuhan, kita semakin diberikan kekuasaan. Saudara, penguasaan diri itu tidak datang dengan sendirinya. Kita nggak bisa berdoa dalam nama Yesus, aku menguasai diri. Enggak. Penguasaan diri itu dilatih, saudara ya. Waktu kita berdoa, Tuhan, saya nggak pengen jadi orang yang marah-marah. Tolong Tuhan ubah saya. Ini pengalaman saya dulu. Saya berdoa, Tuhan ubah saya nggak mau jadi orang yang marah-marah. Saya malah dipertemukan dengan orang yang bikin saya marah tiap hari. Tapi waktu saya mau marah, Roh Kudus ingetin, ingat kamu kan berdoa minta penguasaan diri supaya kamu gak marah-marah. Ini ujian ya. Makanya saudara, firman Tuhan berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Saya belajar untuk tenang. Lalu ketika saya belajar latihan ya, lalu sekarang saya menjadi orang yang lebih sabar ya. Tambahkan penguasaan diri saudara dalam hidup kita. Lalu di sana dikatakan begini saudara ya, dan kepada penguasaan diri tambahkan ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ya, tambahkan ketekunan. Kenapa saudara? Karena semua yang kita lakukan tanpa ketekunan, maka itu akan menjadi sia-sia gitu ya. Orang itu saudara kalau tekun terus kita berusaha melakukan ya. Kadang-kadang memulai sebuah perkara yang kecil itu memang buat kita sering kali mudah. Tapi ketika kita nggak tekun, maka semua itu akan sia-sia. Tambahkan kebajikan, semua perbuatan baik. Lalu tambahkan pengetahuan. Ya, saudara mulai baca Alkitab setiap hari. Lalu tambahkan penguasaan diri. Lalu tambahkan ketekunan. Semua yang kita lakukan kalau tanpa ketekunan sia-sia saudara. Makanya ada orang yang kita lihat dia berubah sebentar saja, tiba-tiba udah balik lagi gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada penguasaan diri, tidak ada ketekunan. Kita berdoa sama-sama supaya Tuhan beri kita ketekunan dan kita mau saudara. Asal kita mau, Tuhan tidak mencari orang yang mampu. Dengar baik-baik. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Dia mencari orang yang mau. Ketika engkau mau, maka Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Ketika kita mau dan berserah, Tuhan aku mau Tuhan. Berikan aku ya penguasaan diri, ketekunan. Aku mau berlatih. Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku. Kita harus melatih daging kita. Kita harus mematikan daging kita supaya kita bisa berkenan kepada Allah. Tambahkan ketekunan saudara, supaya teruslah tekun. Ada badai, tekanan, persoalan, udah mau berubah, udah mau berusaha sungguh-sungguh, mau rajin ke gereja, udah mau rajin baca Alkitab, malah ejek ya, karena sekarang banyak pengejek-pengejek akhir zaman loh. Makin kita mau serius sama Tuhan, makin banyak orang ejek. Masih bagus kalau diejek, nanti saudara akan mengalami, Anda akan dibenci karena kebenaran. Sebab apa? Banyak pengejek-pengejek akhir zaman. Tetapi ayat nih berkata, tekunlah saudara. Engkau mau dicemooh, engkau mau dikatain apa aja, tetap tekun mencari Tuhan, tetap tekun berbuat kebajikan, tekun penguasaan diri, tetap tekun di dalam pengetahuan iman. Terus semua tambahkan itu. Dan kepada ketekunan kesalehan, kata firman Tuhan, tambahkan kesalehan dalam iman kita. Apa itu kesalehan? Kesalehan itu adalah sebuah kebenaran di dalam batin. Kalau kebaikan itu kebaikan yang orang bisa lihat, tapi kesalehan itu kita dengan Tuhan. Karena itu kita nggak, ya kita
nggak bisa menilai kesalehan orang, atau saudara nggak bisa menilai kesalehan saya. Yang tahu saya ini saleh atau tidak yaitu Tuhan. Ya, kesalehan itu adalah sebuah kebenaran dalam hati yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Saudara, ketika hatimu benar, maka hidupmu pasti benar. Bangunlah dari dalam diri kesalehan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu maha melihat, Dia tahu semua apa yang kita lakukan. Nah, lalu kepada kesalehan bisa dikatakan tambahkan kasih akan saudara-saudara. Ya, tambahkan kasih akan saudara-saudara. Ada yang bilang begini, Bu, saya itu mau mengasihi ya, tapi keluarga saya tetap membenci saya. Nggak apa-apa, kasihi mereka. Ya, mengasihi itu bukan hanya, ya kadang kita nggak bisa berbuat kasih dengan kebaikan perbuatan, karena kadang mereka nggak bisa terima. Ya, tetaplah berdoa buat mereka. Kenapa? Karena kasih yang sesungguhnya adalah ketika kita berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi. Mungkin dia nggak mau negur kita nggak bisa berbuat baik secara nyata kepada dia, tapi lakukan apa yang Tuhan bisa lihat. Doakan mereka, doakan orang-orang yang membencimu, doakan saudara-saudaramu. Ya, ada banyak orang mungkin yang membenci kita, bawa mereka dalam doa. Tuhan selamatkan mereka, bukakan cara berpikir mereka, bukakan pintu hati mereka, dan satu saat mereka juga boleh mengenal Engkau secara benar. Saudara, ketika kita berdoa dan meminta pada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan. Lalu di sini dikatakan, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Setelah kita berbuat baik dulu kepada saudara-saudara kita, baru kepada semua orang, saudara ya. Karena percuma kita terlihat baik di luar, tetapi di dalam sendiri, ya di keluarga sendiri, dalam rumah sendiri, ya orang bisa lihat kita, itu ya kayaknya di luar pintar sekali ya, dia gini kayaknya jadi berkat, tapi di rumah sendiri ya nggak jadi berkat. Tuh bahaya, saudara ya. Kita jadi berkat dulu buat keluarga kita di rumah dulu, orang tahu, baru kita bisa jadi berkat di luar. Ayat yang berikutnya di sini dikatakan begini, dan kepada semua orang. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kalau kita melakukan semua tadi, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, ketekunan, ya kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang, kalau semuanya itu ada pada kita dengan berlimpah-limpah, kata firman Tuhan, maka apa? Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bukankah setiap kita yang hadir hari ini pengen pengenalan kita kepada Tuhan berhasil? Berapa banyak yang kepengen berhasil? Kita semua pengen berhasil. Ayat ini berkata, kalau kita melakukan semua tadi, ada pada kita dengan berlimpah-limpah, maka kita akan dibuatnya menjadi giat, saudara. Saya kadang sedih ya, tahu beberapa teman yang sudah pelayanan, tiba-tiba saya dengar dia sekarang udah gak pelayanan. Kenapa? Jatuh, selingkuh dia loh. Makanya sekarang diskors karena dia selingkuh, karena ini. Saudara sedih. Kenapa, saudara? Tersandung, tidak giat. Ayat ini dikatakan, ya kalau kamu melakukan imanmu, engkau tambahkan semua hal tadi, kamu akan dibuatnya giat ya dalam pengenalanmu akan Tuhan kita. Dan ayat yang ke-9 berkata begini, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan pici, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kalau kita tidak melakukan dan tidak mengerjakan dan tidak menambahkan iman kita, maka kita ini jadi orang Kristen yang picik ya. Makanya kalau ada orang hidup kudus, orang hidup benar, kita mengejek, itu kan sok rohani, karena kita picik. Kita lupa bahwa Kristus sudah mengampuni dosa kita di masa yang lalu. Ingat itu, saudara, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu sebuah pengorbanan yang besar. Jangan engkau permainkan, jangan salibkan Kristus untuk yang kedua kali lagi dalam hidupmu. Bertobatlah hari ini. Firman ini berkata, ayat yang ke-10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Ayat ini diulangi lagi pada ayat yang ke-10. Karena itu berusahalah sungguh-sungguh. Tidak dikatakan gini, ya tolonglah ya kalau bisa lah, tolong jadi orang Kristen yang benar. Enggak. Karena itu berusahalah dengan sungguh-sungguh, supaya pilihan dan panggilanmu makin teguh. Ingat, kenapa saudara? Tuhan sudah memilih kita, tapi siapa yang bisa menggagalkan pilihan itu atas hidup kita? Bukan Tuhan, tapi kita sendiri. Karena kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh dunia ini dan daging kita. Tuhan tidak pernah menggagalkan pilihannya. Kitalah yang bisa menggagalkan keselamatan kita. Karena Yesus berkata, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang
terpilih. Karena itu ayat ini berkata, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ayat yang di bawah berkata begini, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kalau sinetron ada tersanjung, itu tersanjung 1, tersanjung 2, tersanjung 3. Sekarang orang Kristen juga banyak tersandung 1, tersandung 2, tersandung 3. 3 kali berselingkuh, jatuh terus di dosa yang sama. Saudara bisa bayangkan, ini sih kayaknya bukan tersandung ya, tapi doyan. Ya, masa orang jatuh bersinah 3 kali? Iya bu, iya namanya juga tersandung ya. Itu mah bukan tersandung, lu doyan kali. Orang selingkuh 3 kali jatuh terus di dosa yang sama. Bertobat saudara. Ayat ini berkata, kalau engkau melakukan imanmu, engkau tambahkan semua tadi pada imanmu. Kalau engkau sungguh-sungguh berusaha supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, karena jika kamu melakukannya, kata ayat ini, kamu tidak akan pernah tersandung. Jangan selalu menjadikan alasan, oh iblis ini, saya ini tersandung. Dengar ya, iblis tidak akan pernah bisa memaksa kita untuk melakukan kehendaknya jika engkau tidak bekerja sama dengan pikiranmu dengan setan. Ketika setan, kalau kita ini rajin berbuat baik, kalau kita ini rajin menambahkan iman kita, segala kebajikan, kesalehan, setan tidak ada waktu untuk menggoda kita. Kita gak ada waktu untuk dengerin setan. Sekalipun setan tiap hari membujuk kita, setan tiap hari datang. Kenapa orang bisa jatuh? Karena dia jadi Kristen yang nganggur, nggak pernah berusaha merubah karakter, nggak pernah berusaha melakukan firman. Jatuh saudara, udah gitu jatuh yang ketiga kali. Saya banyak ketemu teman-teman ya, mulai dari jemaat, ada yang hamba Tuhan jatuh saudara, berkali-kali bersinah, selingkuh, lalu dia bilang dengan enaknya, saya tersandung bu. Tersandung apanya? Emang ini sinetron, tersanjung 1, tersanjung 2, tersanjung 3. Tobat saudara ya. Ayat ini bilang kalau kita melakukannya, kita gak akan pernah tersandung. Bangkit hari ini saudara, katakan, Tuhan aku mau bertobat, aku mau kembali supaya panggilan dan pilihanku teguh di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah menggagalkan keselamatan kami, tapi kamilah yang bisa menggagalkan karena kami ikuti daging kami. Kami berdoa hari ini saudara, Engkau yang lagi terpuruk hari ini, dimanapun saudara juga mungkin berada ya, yang sedang mendengarkan tayangan khotbah saya ini, engkau mungkin sedang jatuh dalam kenajisan, engkau terpuruk, engkau selingkuh. Hari ini bangkit karena Yesus mengasihimu. Hari ini kalau engkau lagi berkata, saya terikat rokok bu 30 tahun dan gak bisa lepas. Engkau lupa. Alkitab berkata, sudah lupa engkau, roh yang ada di dalam dirimu itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Gak mungkin Roh Kudus tidak bisa melepaskan engkau dari rokok. Itu perkara yang kecil. Atau hari ini engkau berkata, Tuhan, aku orang yang kepahitan bu, puluhan tahun aku menyimpan kepahitan. Kalau engkau tidak bisa mengampuni dosa saudaramu, maka Tuhan juga tidak akan mengampunimu. Hari ini ambil tindakan, aku mau lepaskan pengampunan supaya hidupmu bahagia. Saudara, mari kita berdoa supaya panggilan dan pilihan kita teguh di dalam Kristus. Saya percaya ketika kita mau melakukannya, ayat ini berkata, engkau akan dibuat berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bukankah ini yang kita rindukan? Dan bukan cuma itu, kita tidak akan pernah tersandung. Mari kita buka hati kita berdoa. Bapa, kami berdoa hari ini, bahkan hamba berdoa buat semua yang mendengarkan khotbah hari ini, dimanapun berada. Tuhan berikan kami kekuatan. Kami mau bertobat. Kami mau kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Bahkan kami mau kembali kepada panggilan dan pilihan kami di dalam Kristus. Supaya Engkau Tuhan yang meneguhkan kami. Kami mohon ampun Tuhan, karena kami tahu kamilah yang bisa membatalkan keselamatan itu, karena kami mau mengikuti daging kami. Karena firman-Mu berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka melakukan kehendak Bapa. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami segala keterikatan yang mengikat kami hari ini di dalam nama Yesus. Lepaskan Tuhan. Kami mau bangkit. Kami percaya ketika kami menambahkan semua itu kepada iman kami, maka Tuhan yang membuat kami berhasil. Roh Kuduslah yang memampukan kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kuasa Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami semua dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya dimerdekakan Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.